Utara. Trip kali ini kami ada di Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya. Rencananya kami mau casting di mana, Dot? Di Kalangan ini. Tempatnya. Oke. Terutama di ujung ya. Di ujung di sana ada karang batu mandi. Nanti kita casting di sana, mudah-mudahan kita ada rezeki. Ya. Kita lihat apa saja ikan yang nanti bisa kita angkat ya. Gimana, Dot? Kita tempuh ini, Dot. Dot. Oke, menuju lokasi spot. Sepertinya kita memang harus berendam. Karena air lagi pasang. Itu aja contoh. Yang lagi jaring, bapak-bapak itu harus berendam hingga sepinggang kedalaman air. Ada dapat, Bang? Banyak gabus sering dapat sini katanya, Bang. Banyak gabus. Sering orang mancing sana, Bang. Ayo, Bang ya. Beli dari mana Minoko ini? Kada makan. Hilang matanya, disikat ikan. Karena sebelum kita melanjutkan perjalanan, Dodi mau coba casting dulu. Siapa tahu ntar sini kita bisa strike. Nggak tahu ikan apa yang bisa dapat nanti di sini. Oke. Berapa gram itu? 5. Reel kau berapa? 1000. PE nya 0,8. pakai PE apa? Silver ya. Lanjut uji coba casting di sini, tapi tetap aja nggak ada ya, Dek. Kosong. Muka kau mana, Dek? Berambut semua muka kau. Ada air panturan, aliran dari air sungai, bisa dipakai mandi lah, air bersih. Nanti kalau kita habis cebur-cebur, rendam, kita coba mandi di sini. Oke, Sarapangai, Dodi mencoba casting lagi dan hampir kita sebenarnya sampai ke tujuan. Boncos.
Kalau di sana nampak burung camar banyak berterbangan. Kapal-kapal nelayan juga pada kumpul di sana. Dari sini bisa terlihat jelas objek wisata pantai Pandan, bahkan ada hotel di sana yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan dari hinterland, dari daerah Tapanuli ya, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Madinah, dari Tapanuli Utara, Tarutung, dari Tobasa, sering ya dikunjungi lokasi itu. Apalagi hari ini hari Minggu. Hari Minggu tepatnya tanggal berapa Dot sekarang? Kok 14? 18 enggak? Iya. Oke lah. Tanggal 18 Oktober ya. 17 atau 18 Oktober lah 2020. Oke, di sini kita ketemu angler lainnya. Udah ada dapat? Belum lagi? Pakai ini ya. Oke, mantap yuk. Masuk air. Yuk. Sana dia berendam ke tengah, Dot. Apa? Udang ya. Oke, ini dia spot tujuan kita. Kita coba dulu ya. Ikan apa yang bisa nanti strike untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat nanti GT atau ikan gabu atau barakuda. Dodi sudah mulai start awal. Iya. Hampir 1 jam kami di spot ini belum membuahkan hasil. Belum dapat ikan apa-apa, tapi lihat Dodi sudah bersantai. Ada Dot. Dot. Ada. Dodi teman saya menikmati suasananya. Katanya tempatnya bagus, indah. Seperti bebatuan di pantai Pulau Dewata. Kayaknya juga bagus ya. Ada pohon rindang, saya coba ke sana dulu. Ya lumayan lah, tempatnya bagus. Cocok untuk beristirahat kalau mancing dengan cuaca panas. Jadi tidak selalu berpanas-panasan, kita bisa berteduh di sini. Oke, saya mau coba lagi casting di sini. Sebenarnya di depan sana ada gosong. Kalau orang di daerah ini mengatakan gosongnya gosong mati atau dataran yang agak tinggi ya, namun direndam air. Ada karang-karangnya, karang-karang berpasir. Biasanya kalau menurut keterangan oleh nelayan di daerah ini, di karang mati itu ada sering bisa didapatkan ikan jenis tenggiri, juga gabu. Tapi nggak tahu, memang beberapa hari ini, dari 2 hari kemarin kita mencoba, bahkan tidak hanya di daerah pinggiran tapi juga kita ke tengah pancingnya, sama sekali kita nggak dapat apa-apa di tempat-tempat atau spot-spot yang biasa kita kunjungi yang bisa kita dapatkan GT atau tenggiri. Di sebelah sana sudah dekat dengan Hajoran, bahkan di ujung sana juga di depan Pura Hajoran itu ada 2 gosong juga. Ada gosong pidong kata orang sini, dan kemudian gosong si bongsu di sebelah sana. Nah, kalau di sebelah sana itu yang putih menara, itu ada menara lampu suar. Ya, lampu suar itu baru saja dibangun
Kalau di sini disebut namanya, ada yang bilang gosong pasir, kemudian ada yang bilang gosong besar. Di sana juga sering kita dapatkan GT, tapi sayang sekali sudah beberapa hari ini kita mancing di sana tapi nggak dapat apa-apa. Malah yang kita dapatkan baik di gosong si bongsu atau juga di gosong hidong. Nah, di gosong besar lampu suar sana yang sering nyambar malah ini kebanyakan cendro, atau kalau orang sini bilang toda ukurannya besar. Jadi memang kita harus banyak bersabar lah, karena lure kita habis dibegal. Terhitung dalam kurun waktu 3 hari saja hampir 10 spoon saya dibegal sama cendro. Oke, kita lihat untuk hari ini apakah main pinggiran kita bisa dapat. Lihat Dodi di ujung sana, dia ada casting lagi. Pantai ini kalau ditelusuri terus nanti bisa sampai ke objek wisata pantai Batu Gajah. Belakangan objek wisata Batu Gajah ini sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat, bukan hanya wisatawan lokal ya, tapi juga dari luar daerah. Bahkan masyarakat setempat sudah mengelola objek wisata itu dengan mendirikan pondok-pondok dan bahkan buka warung juga. Saya coba di sini dulu, sepertinya potensial. Mudah-mudahan di sini saya punya rezeki. Nah, itu dia lokasinya. Tinggal belok kiri, nanti udah kelihatan objek wisata Batu Gajah. Ada batu di tengah laut yang mirip dengan gajah. Bahkan masyarakat setempat membangun sebuah cerita yang katanya itu dulunya ada gajah, kemudian berubah jadi batu. Nah, di depan ini juga masih ada gosong ya, atau daerah dangkal. Ada permukaan yang dangkal, berpasir dan berkarang. Kita mau coba di situ dulu. Oke, akhirnya Dodi umpan anti boncosnya. Dapat kerapu. Tadi ada 2, yang kecil 1 ya Dod ya. Mana? Lagi berenang. Oh iya, ini 1 ekor lagi. Ya, kayaknya banyak kerapu kecil di sana. Ya setidaknya nggak boncos lah. Kayak gini lah ya, terpaksa ya Dod. Karena handphone nggak bisa kita bawa ke tengah, belumlah manual. Nah, kita lanjut lagi. Saya mau ganti lure dulu. Tadi saya pakai spoon 10 gram. Saya mau coba lure minnow biar sama seperti Dodi. Oke, sampai saat ini saya belum dapat apa-apa, belum ada strike. Sudah ganti lure, tapi tetap aja nggak ada sambaran. Masih tetap Dodi yang unggul dengan ikan kerapu, dan tadi ada ikan tanda atau ikan tompel di pinggir ini nih. Ya, di pinggiran inilah tadi kita main. Lihat aja, airnya dangkal, terlihat karangnya. Ada kesulitan kita untuk mancing di spot ini, rumputnya tinggi-tinggi. Tadi kita sampai ke ujung sana, kurang lebih 200 meter kita berjalan berendam di ujung sana, tapi tetap aja nggak ada sambaran. Yang ada kerapu kecil-kecil, dan kayaknya sampai 400 meter lah, 400
200 meter di ujung sana, sekitar 300 meter baru nanti bisa ketemu tubir. Airnya dangkal. Oke, kita lanjut aja, mau balik ke sana. Saya mau coba lihat lagi apakah ada peruntungan atau sama sekali akan boncos di hari ini. Hey Dot. Terserah. Korelis juga. Hah? Udah sama obat. Lape karena kasihan. Oke, lepaslah. Rilis. Bang lewat bang. Ya tidak. Iya bang. Udah tuh, sampai ujung sana batuan karangnya kelihatan. Padahal tadi terendam sampai di sini. Air semakin surut. Di ujung sana juga ada orang yang mancing berendam. Lanjut Dot, mana tahu dapat anak gabung. Beginilah susahnya para angler di daerah saya ini. Susah untuk bisa strike ikan-ikan yang lumayan besar. Jangankan yang besar, yang kecil aja pun susah dapat. Itu yang dirasakan oleh para angler di daerah saya, Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Terkadang kami bersama teman-teman para angler yang bergabung di komunitas Salam Strike S2 Tapanuli Sibolga harus
berkorban mengeluarkan kocek tidak sedikit bahkan untuk bisa menemukan spot-spot yang bagus untuk mancing. Kenapa? Karena memang di daerah kami ini masih banyak ditemukan nelayan atau pengusaha kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap kategori tidak ramah lingkungan, menangkap ikan dengan cara-cara destruktif atau merusak lingkungan itu masih mendominasi di daerah saya ini. Itu jelas-jelas merusak ekosistem laut. Lihat di sana, nelayan-nelayan tradisional, nelayan pinggiran, mereka kalau kita tanyai mengaku kesulitan untuk bisa mendapatkan ikan. Kalau dulunya terakhir di akhir tahun 80-an di daerah ini, Tapanuli Tengah, baik kota Sibolga, di daerah teluknya, di daerah pinggirannya tidak sulit untuk mendapatkan ikan. Bahkan untuk membawa ikan seember itu cukup mudah, cukup hanya dengan mancing, tidak menggunakan umpan, bahkan dengan umpan-umpan ikan tiruan itu bisa dapat ikan dengan mudah. Harusnya kalau itu bisa dipertahankan dengan ekosistem yang bagus, maka itu adalah sebuah anugerah ya, keberkahan bagi nelayan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jadi tidak harus punya modal besar untuk bisa menangkap ikan atau pergi jauh berlayar dengan menggunakan kapal besar yang itu butuh modal besar untuk bisa mendapatkan ikan. Nah, kita khawatir itu adalah cara-cara kapitalis mendominasi oleh orang-orang yang pemodal besar yang nanti bisa menikmati hasil laut. Dan sayangnya cara-cara yang digunakan itu cara-cara yang tidak berkesinambungan atau tidak jangka panjang. Kalau ekosistemnya dirusak karena menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, maka tidak ada jangka panjang untuk bisa menikmati hasil laut lagi. Bagaimana nasib anak cucu kita? Kedepannya mungkin tidak akan bisa menikmati, ya setidaknya kalau seperti ini masih bisa menjanjikan lah, walau sudah terasa sulit untuk mendapat ikan. Tapi keindahan ekosistem laut itu, atau juga keberlangsungan ekosistem laut itu sangat erat hubungannya, keterkaitannya dengan makhluk hidup yang ada di daratan. Seperti kita manusia juga bergantung hidup dengan hasil laut, tidak hanya dari hasil bercocok tanam di daratan. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya kita minta kesadaran nelayan, tapi juga bagaimana tindakan para penegak hukum perikanan untuk bisa memberikan pembinaan dan teguran tegas kepada pelaku-pelaku perusak lingkungan atau ekosistem laut. Oke, sana Pangai, untuk hari ini kita sudahi trip kita pantai Danau, dan akhirnya memang kita hanya bisa dapat 3 ekor ikan kecil-kecil, dan itu pun donian strike. Saya sama sekali boncos. Sampai di sini, pada waktu nanti kita lanjutkan lainnya dengan tempat lain. Kita hanya uji coba aja di sini ya. Iya. Karena memang kita baru pertama sekali coba di spot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.